menyampaikan tentang doa, puasa dan puasa. Mereka sangat suka sekali. Datang tadi cukup banyak, ya, ambil penuh, dan saya mengajar semangat hampir 1,5 jam, sehingga badan saya cukup lelah. Ya, tadi pagi badan juga kurang sehat, sehingga pada waktu sampai di sana semangat, ya tekanan darah tetap bagus, tetapi badan yang lemes. Dan saya sudah berjanji bahwa perjamuan tetap saya layani. Tadi di sana juga ada perjamuan, cuman saya tinggal dan gembalanya cukup mengerti dengan baik. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai kasih karunia. Banyak sekali orang yang berbicara tentang kasih karunia, tetapi pada waktu berbicara tentang kasih karunia mereka mengerti dengan gampang, tetapi pada waktu menyampaikan firman Tuhan di dalam konteksnya mereka seringkali menyimpang dari kasih karunia itu. Ya, contoh nanti kita sama-sama belajar di Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-22 sampai 27. Ini sangat bahaya sekali kalau kita tidak berpegangan kepada pengertian tentang kasih karunia itu secara bulat, secara benar. Kita bisa diombang-ambingkan, kita bisa terbawa kepada satu pengertian yang salah. Ya, karena firman Tuhan itu kita harus melihat secara konteks, secara keseluruhan. Jadi tidak boleh kita melihat itu sepenggal-sepenggal. Kalau kita melihat sepenggal-penggal, kelihatannya rasanya betul, tetapi sebenarnya itu salah. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus bayar. Gak ada yang tidak bayar. Memang. Dan dia hubungan kasih karunia itu tentang bayar. Dan dia berkata Yesus menebus kita, Allah menebus kita dibayar dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Kristus. Betul memang. Ya, Kristus telah membayar lunas kepada kita. Tetapi kita harus tahu, dia menebus kita, dia membayar kita, bukan sekali-kali dia membayar karena untuk kepentingan dirinya. Dia membayar lunas, dia bukan membayar lunas kepada hutang yang harus dibayar di dalam kehidupan manusia. Yang dia bayar itu bukan karena dia, tetapi karena manusia yang mengalami satu kerusakan di dalam dosa. Arti membayar jangan diartikan seperti yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Apalagi mengikut Kristus harus bayar harga. Syarat ikut Kristus harus bayar. Nah, dia bukan menekankan tentang bayar, itu sesuatu yang sudah salah. Kasih karunia itu sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti, karena kasih karunia itu tidak ada kampusnya di dunia ini, tidak ada. Kasih karunia itu mutlak, cuma-cuma. Kasih karunia itu anugerah itu mutlak, cuma-cuma, nggak ada sesuatu yang dibayar. Namanya kasih karunia atau anugerah itu gratis, penuh, nggak ada sesuatu yang dibayar. Tetapi pada waktu kita melihat ayat di dalam Injil Lukas pasal 9, nanti kita seolah-olah kita harus bayar. Nah, ini sesuatu yang sangat salah. Dan saya sangat terkejut ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan dengan kata bayar, harus bayar harga. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini satu pernyataan yang dia nyatakan kepada murid-muridnya. Terus kita lihat selanjutnya, katanya kepada mereka,
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau mau mengikut Yesus itu dikatakan mau menjadi muridnya harus sangkal diri, itu syaratnya. Memikul salibnya. Seolah-olah ini syarat ikut Yesus yang harus dibayar oleh setiap orang. Ini tidak boleh kebalik, ini tidak boleh memiliki satu pengertian seperti itu. Coba kita baca dulu sampai ayat 27, nanti saya jelaskan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini tentang Yohanes. Dan di dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27 yang menjadi penekanan saya, nanti saya ingin berbicara di dalam Lukas pasal 9 ini ayat yang berkata bahwa syarat ikut Yesus seolah-olah seperti itu. Banyak sekali orang yang ngomong gitu toh. Sangkal diri, coba dikeluarkan tadi, sangkal diri pikul salib. Ya, saya mulai mengambil di dalam pengertian di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata mengikut aku, kita harus melihat dulu dengan satu pengertian teologis tentang soteriologi, doktrin keselamatan. Tidak ada seorang pun ya yang sanggup, yang mampu mengikut Kristus kalau bukan Dia yang memanggil. Itu dulu yang kita harus pegang. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus kalau bukan Kristus yang memanggil atau yang menarik. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau bukan aku yang memilih. Ini kita mengerti dulu. Apalagi kalau kita lihat di dalam soteriologi di dalam kitab Roma, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini dipahami dulu dengan benar. Jadi perkataan di dalam setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal, ya. Ini bukan sekali-sekali secara legalistik, secara hukum. Syarat mengikut Yesus harus melakukan hal yang demikian. Sangkal diri, pikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Itu satu pengertian yang salah. Kenapa Yesus mengatakan hal yang demikian? Kenapa Dia berkata kepada murid-muridnya seperti ini? Kita harus menerjemahkan dulu di dalam soteriologi dulu. Doktrin keselamatan dulu kita harus mengerti dengan benar. Karena kalau sampai ayat ini berbicara syarat mengikut Yesus, harus sangkal diri pikul salib, berarti bertabrakan dengan beberapa ayat. Tidak ada satu perbuatan pun di dalam hidupmu, ya, yang membuat engkau menerima keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu datangnya cuma-cuma, dikasih tahu seperti itu. Datangnya dari Allah. Ini kita harus mengerti ini dengan benar, karena tadi sudah saya sebutkan beberapa ayat menjelaskan tentang soteriologi yang jelas. Keselamatanmu datangnya oleh iman, bukan perbuatanmu. Tidak ada seorang pun bermegah di dalam perbuatannya karena keselamatan itu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua manusia bejat, dikatakan di dalam Roma pasal 3. Itu jelas sekali. Kemampuan kita bisa mengikut Yesus itu karena kasih karunia. Amin. Ini harus dimengerti dulu dengan baik. Tidak bayar apa-apapun juga, cuma-cuma.
Kata kasih karunia dan anugerah itu tidak ada di dalam pengertian di dunia. Memang segala sesuatu di dunia itu harus bayar harga. Tidak ada yang cuma-cuma, bayar. Mau apapun bayar. Kenapa keselamatan itu kita gratis? Jelas sekali, kalau kita mau bayar dengan segala kemampuan kita gak mampu. Kita gak mampu membayar keselamatan kita dengan apapun juga. Tetapi keselamatan itu datangnya dari Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kenapa seperti itu? Yang mampu memberikan keselamatan hanya Dia. Amin. Ini kita pegang dulu, ini kita mengerti dulu dengan benar, baru kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 ini, konteksnya ini apa? Yesus ngomong apa seperti ini? Kita tidak boleh nabrak, mau ke Yesus pikul salib, sangkal diri, seolah-olah kalau kita tidak bisa sangkal diri, kita tidak bisa pikul salib, ya kita tidak bisa ngikut Yesus. Salah. Bukan seperti itu. Sama saja dengan iman plus perbuatan. Kalau kamu punya iman, tunjukkan di dalam perbuatanmu. Kalau kamu mau ngikut aku, tunjukkan kamu harus pikul salib, sangkal diri. Tapi untuk bisa mengikut Yesus, itu tanpa syarat. Itu kasih karunia yang berlaku di dalam hidup seseorang. Ini harus kita mengerti dengan baik dulu. Sayangnya yang namanya manusia, saya tulis ya di dalam perenungan saya, orang itu paling senang apa? Menerima pujian. Orang itu paling senang apa? Kalau menerima pujian, kalau dianggap orang itu hebat, orang itu pandai, orang itu baik, orang itu luar biasa, maka orang itu senangnya luar biasa hatinya. Dari segala sesuatu yang dianggap baik, pandai, pinter, apa semua, itu adalah kekuatan manusia. Orang itu pandai, orang itu baik, orang itu pinter, orang itu cerdik, orang itu ganteng, orang itu apa, semuanya. Itu kekuatan manusia. Dan manusia paling senang tentang hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan segala kepandaian, kepintaran apa semua, itu tidak bisa menyelamatkan. Tapi manusia sudah kebiasaan dengan seperti itu. Sehingga tetap memikirkan bahwa keselamatan itu dari satu kemampuan yang dia lakukan di dalam kehidupan mereka. Padahal kasih karunia itu betul-betul cuma-cuma, gratis. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau bukan aku yang memilih. Itu jelas sekali. Kalau bukan aku yang memanggil, bukan aku yang memanggil. Itu jelas sekali, kita harus mengerti ini dengan benar. Nah, tujuannya apa sih Yesus berkata seperti ini? Yang pertama, salib, sangkal diri itu sudah dilakukan di dalam Kristus. Yesus sudah melakukan itu di dalam kehidupannya. Dia sudah sangkal diri. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha tinggi. Dikatakan Dia mengosongkan diri menjadi seorang manusia. Itu sangkal diri. Dia berkorban, Dia memberikan hidupnya di kayu salib. Sudah dilakukan di dalam dirinya. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, itu adalah ajakan Kristus kepada kita untuk mengikuti Dia. Apa yang telah Dia teladani, kita harus mengikuti. Dia menjadi teladan kita di dalam hidup kita ini. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita bagi setiap orang percaya. Kenapa seperti ini? Saya pada waktu merenungkan setiap firman Tuhan, saat ini saya renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajakan pikul salib, sangkal diri dalam kehidupan kita, gunanya apa di dalam kehidupan kita? Kita harus mengerti dulu tentang makna sangkal diri, pikul salib itu. Kalau kita tidak mengerti arti sangkal diri, pikul salib, kita tabrak semua seolah-olah segala sesuatu dalam kehidupan itu adalah sangkal diri.
Sesuatu adalah pikul salib. Seolah-olah seperti itu. Padahal makna sangkal diri pikul salib, kita harus meresapi di dalam diri Kristus dulu. Yang pertama dari tentang sangkal diri, bahwa dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, tapi dia membatasi dirinya untuk segala sesuatu yang Bapa perintahkan dalam kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan kita harus mulai melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Untungnya apa di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita sangkal diri, dia menyangkal dirinya, ya, satu, karena dia melakukan perintah Bapaknya. Dia bisa saja kok pada waktu dia mau ditangkap, dia mau disalib, dia bisa berontak, dia bisa turunkan seluruh malaikat untuk membela dia. Dia ngomong kayak gitu, tapi dia tidak lakukan hal itu. Dan dia memberikan hidupnya mati di kayu salib. Itu semua adalah perintah Bapa di dalam kehidupannya. Ini maknanya seperti ini harus ada dulu dalam pikiran kita. Dan kita bisa memiliki pemikiran seperti itu kalau soteriologi kita benar, doktrin keselamatan kita benar. Tanpa pengertian doktrin keselamatan yang dalam, kita tidak mau terima itu. Karena kita tidak mau menghargai tentang kasih karunia dan anugerah itu dengan benar. Kenapa? Kita merasa kita mampu. Tetapi kalau kita tahu jelas bahwa kita nggak mampu untuk bisa selamat, nggak mampu kita bisa mencari jalan keselamatan, hanya anugerah Allah yang dihadirkan dalam diri kita. Dan anugerah itu bisa terjadi karena karya Kristus yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia telah menyangkal dirinya dan pikul salib untuk kita. Maka kita mau melakukan itu seperti yang dia lakukan. Kalau makna ini tidak ada dalam kehidupan kita, sulit. Saya kasih contoh tentang hal memberi sedekah. Nanti kita amati satu-satu ayat-ayat ini, karena jemaat di tempat ini sudah dewasa imannya, ya, sehingga saya mulai masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saya terapkan dalam kehidupan kita. Makna sedekah di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nanti kita sama-sama bisa mengerti. Kenapa sih dia ngomong kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kirimu tidak boleh tahu. Berapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan ya. Nanti ini lebih dalam lagi, kita akan lebih tahu lagi setelah kita mengerti makna pikul salib, sangkal diri. Sangkal diri, pikul salib. Maka kita bisa lebih tahu. Tujuannya semua itu supaya di mana Yesus menjanjikan di dalam kehidupan kita bagi setiap orang percaya, bersukacitalah. Ada damai sejahtera dalam kehidupanmu. Itu tidak akan bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau sangkal diri pikul salib. Aneh toh? Sementara ini kan kita merasa bahwa kalau sangkal diri pikul salib tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Sakit itu, soro, kan kayak gitu. Tapi padahal enggak. Coba kita lihat. Kalau kita mau melihat lagi di dalam pengertian perjanjian lama, seorang yang namanya Salomo, seorang yang namanya Daud, itu orang yang sangat luar biasa. Secara materi, secara kesenangan, secara intelektual, hikmatnya tidak tersaingi. Hebat, luar biasa. Tetapi dalam kehidupannya dia apa? Sia-sia aku, kering. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita sama-sama belajar. Di dalam Lukas pasalnya, di dalam Matius pasalnya 6 ayat 1, coba kita lihat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Kata dilihat ini dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya itu teater. Dilihat itu berarti dipertunjukkan, dipamerkan gitu loh. Jadi setiap perbuatan kita itu jangan dengan satu tujuan untuk perbuatan baik kita itu untuk dipamerkan orang, ditujukan kepada seseorang, ya, teater. Mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Kamu sudah langsung dapat, karena apa? Dilihat sama orang, kamu menerima upah. Ini gampang soal yang seperti ini ya. Kita lihat ayat yang keduanya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencantangkan ini kayak membunyikan sebuah trompet pengumuman gitu loh.
Jadi semuanya orang tahu bahwa kamu memberikan satu kebaikan kepada seseorang, ya. Hal seperti itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau dulu kita baca ayat ini seolah-olah tujuannya ini supaya kita melakukan sesuatu bukan untuk dipamerkan seperti itu. Tapi manfaatnya untuk diri kita ini apa? Seolah-olah kalau di tempat ini cuman supaya kita menerima pahala. Kan seperti itu toh? Kalau kita pamerkan kita gak menerima pahala. Kan seperti itu. Ya, coba saya ulangi ya. Kita lihat ya. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencantangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berarti mereka tidak menerima pahala, kan seperti itu toh? Jadi kalau kita memberi sesuatu yang baik kepada seseorang, jangan sampai kita melakukan yang satu dipertunjukkan, yang kedua kita memberi pengumuman supaya orang tahu bahwa kita ini baik. Maka kalau kita lakukan itu, kita tidak menerima pahala dari Allah, tetapi kita menerima upah, yaitu apa? Sudah dipuji sama orang-orang, seperti itu. Itu makna yang sangat pendek, cekak itulah kalau orang Surabaya ngomong gitu loh. Kalau kita menerima yang seperti itu, berkatnya itu sangat pendek. Yang pertama kali tentang pahala, kita kembali ke soteriologi. Yang dimaknakan pahala itu bukan berarti tujuannya untuk mengurangi dosa kita. Kita berbuat baik supaya nanti ditimbang dosa kita yang banyak dikurangi yang baik, sehingga kita tidak menerima hukuman. Dan seperti gitu. Ada beberapa orang yang soteriologi sudah mantep, dia ngomong sama saya, aku seorang yang memberitakan firman dengan seorang yang cuman sebagai kayak Cik Bing-Bing nerima tamu tok, pahalanya ya gede aku sih, wong aku persiapannya luar biasa. Nanti di surga aku pasti tingkatannya lebih tinggi, dia ngomong kayak gitu, karena aku lebih soro toh. Nah, kalau dia masih memiliki pemikiran seperti itu, masih memiliki pemikiran seperti itu, berarti tujuannya bukan untuk Kristus. Apa yang dia lakukan tujuannya untuk dirinya sendiri, berkata tentang pahala. Kalau saya tidak berpikiran seperti itu tentang upah dan pahala, itu saya memaknai dengan satu pemikiran, aku ini siapa? Aku ini adalah orang yang harusnya mengalami kebinasaan, mati, kekal, tetapi karyanya di kayu salib, penyangkalannya dirinya untukku, sehingga aku memperoleh keselamatan melalui dia. Dan nanti aku akan berjumpa dengan dia, dan aku masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang apa? Supaya orang bisa melihat kemuliaannya melalui hidupku. Dan nanti aku berjumpa dengan dia. Kalau aku tidak melakukan hal yang menjadi perintahnya, kalau aku tidak melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaannya, pada saat aku berjumpa dengan dia, masakah aku bisa berjumpa seperti firman Tuhan berkata, seorang mempelai berjumpa dengan mempelai lakinya? Malu tuh aku. Apalagi kalau saya baca kitab Wahyu, semua kemuliaan yang ada dilemparkan di dalam diri Kristus. Hanya dia yang menerima kemuliaan, bukan kita. Amin. Tidak ada yang ditinggikan di surga, hanya dia yang ditinggikan. Kalau sampai seperti itu, tingkatannya akan repot. Di surga nanti ada Tuhan Yesus, yang nomor 2 Abraham, yang nomor 3 siapa? Nanti pendeta ini sama pendeta ini gegeran lagi, ada pengadilan lagi. Saya gak mau terima gitu. Yang saya terima satu hal, di dalam surga hanya dia yang dimuliakan. Kalau saya melakukan hal yang baik, kalau saya melakukan hal yang terbaik, kata upah itu sudah aku terima melalui Kristus dalam hidupku. Itu aja saya terima. Sehingga di dalam ayat ini kalau kita berkata, pasti ada sesuatu tujuannya bukan supaya kita dapat pahala yang seperti digambarkan oleh orang-orang itu. Kalau kita memberi, jangan kita pamer. Kalau kita memberi, jangan kita membunyikan trompet pengumuman bahwa aku ini orang yang baik. Tidak perlu seperti itu. Tujuannya untuk siapa? Untuk kita.
Di dunia ini kita sudah akan menerima segala sesuatu. Firman ini ya, firman Tuhan diberikan bagi kita. Kita harus ingat loh ya, firman Tuhan ini diberikan bagi kita, manfaat dan tujuannya di dunia ini. Firman Tuhan ini diberikan bagi kita, manfaat dan tujuannya bukan untuk di surga. Di surga sudah ada firman. Firman Tuhan ini diberikan bagi kita, tujuannya pada saat kita di dunia ini. Di surga penghiburan kita bukan baca firman. Kita melihat kemuliaannya sudah sesuatu anugerah, penghiburan yang sangat luar biasa. Amin. Kalau firman Tuhan ini dipakai tujuannya nanti di surga, satu hal yang salah. Saya jadi bingung. Makna Yesus menyediakan tempat di surga. Wah, sekarang sama Yesus disediakan tempat rumah-rumah. Ini namanya Yohanes, ini namanya Keande, ini namanya Pak Titi. Oh, ini dia pelayanannya bagus, dikasih rumah 7 lantai. Tidak ada bedanya dengan mereka. Oh, ini yang sederhana, dikasih rumah gubuk. Nanti di sana juga ada jenjang lagi. Saya nggak mau kalau seperti itu pengertian saya. Salah. Yesus berkata, aku menjadikan tempat di surga. Itu memiliki satu pengertian, kita pasti di surga. Amin. Jangan kita berpikir, aku sekarang di dunia soro-soro, enggak apa-apa, aku berbuat baik gini, nanti rumahku di surga, gedung yang bagus. Gak ono kedagingan seperti gitu. Lampu aja di guni surga itu udah ada listrik kok, kemuliaan Allah kok dikasih kitab Wahyu. Sinar itu pakai penerangan itu kemuliaan Allah yang bersinar. Tidak ada matahari. Bagaimana keindahan di surga? Tidak terbayangkan oleh aku. Yang jelas damai sejahtera karena hadir Allah di sana. Amin. Hanya itu aja. Kita kalau tetap disambungkan di dalam dunia, tidak nyambung-nyambung. Stres yang terjadi. Tadi saya lemes, kalau sudah baca firman saya kuat lagi. Saya heran. Ya, saya teruskan. Apa sih kalau gitu tujuannya ayat ini di dalam kehidupan kita? Yang penting, yang benar, setiap firman Tuhan itu bertujuan pada saat kita di dunia, betul ya? Kalau di surga pasti sudah bertemu dengan Yesus ya. Saat di dunia gunanya apa sih seperti ini? Coba kita lihat lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat selanjutnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, ini kita mulai lebih dalam lagi mengertinya. Apa? Tangan kiri anggota tubuh kita sendiri, betul toh? Mau kita singitkan, masuk tangannya ini dapat apa? Mau disingitkan ini yang tetap tahu kan hati dan otak kita, betul nggak? Tapi kenapa diibaratkan seperti itu? Artinya apa? Terhadap diri sendiri pun, yaitu tangan kiri ya, nggak boleh kita mengingat-ingat segala kebaikan yang kita berikan. Saya ulangi ya, apa yang telah kita lakukan hal yang baik dengan satu tujuan baik, untuk diri kita sendiri pun itu tidak boleh kita ingat-ingat akan apa yang telah kita lakukan kebaikan kepada seseorang. Kalau ini diterapkan, apa faedahnya dalam hidup kita? Coba mulai kita renungkan. Segala kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita dikasih tahu, ya toh, memberi toh kebaikan toh. Tangan kiri kita itu diri kita sendiri ya. Tidak boleh tahu itu tidak mungkin kita tidak tahu, ngerti maksudnya. Tapi tidak boleh mengingat-ingat dengan apa yang telah pernah kita berikan kebaikan itu. Ini bertabrakan nggak dengan kebiasaan dalam dunia? Bertabrakan nggak? Nah, coba sekarang mulai kita renungkan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, yang membuat kita paling sengsara itu apa? Yang membuat kita sering terjadi konflik di dalam kehidupan itu apa? Kita melanggar ayat ini. Kok bisa? Coba renungkan.
Ya, yang sudah umur-umur kayak saya gini mulai renungkan. Yang sering membuat kita tidak damai sejahtera, yang sering membuat kita terjadi konflik, yang sering membuat kita rasanya mangkel, itu karena kita tidak mau menurut dengan Matius pasal 6 ayat 1 sampai 3. Padahal sudah diperingatkan sama Tuhan Yesus enggak? Firman Tuhan ini memperingatkan toh. Coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Saya mulai ngomong bahasa Surabayaan ya. Jangkrik. Ngerti jangkrik ya? Itu kan bahasa Surabaya paling mangkel loh. Cilik digede, no gede kurang asem. Kalau ngomong kayak gitu tuh kita teringat apa? Kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan kepada anak kita, itu yang paling dekat. Aku sebaik kayak gini ambek dhek lho. Gede-gede. Kok gak ngerti bahwa aku sudah seperti ini. Nyesel, mangkel. Betul gak? Apalagi sama temen. Kurang opo aku ambek kon. Suami istri. Aku sudah lakukan hal yang baik kayak gini. Aku sudah memperhambakan diriku pada kamu sampai kayak gitu. Aku sudah mau apapun untuk kamu. Kok kamu cek mentolo ya be aku. Loro hatiku. Betul enggak? Tak terima masihan. Ya jalano di dalam kesakitan hatimu. Tetapi kalau Tuhan ngajari kita apa? Segala hal yang menyangkut hal yang baik yang kau lakukan kepada seseorang, jangan diingat-ingat. Sulit, berat, tapi percaya kalau Yesus ada dalam hidupmu, Roh Allah dalam kamu mampu. Gak ada yang ngamin, gak mau. Makin sering kita mengingat-ingat kebaikan seseorang, kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang, hidup kita makin sakit. Karena tidak mungkin di dunia ini segala kebaikan yang kita berikan kepada seseorang, orang itu pasti balas baik sama kita. Ya mungkin balasnya 1, nyorok noise 10. Ngerti maksudnya? Baik sama suami, baik sama istri. Yang bisa terjadi baik-baik cuma di film. Saya kemarin lihat film Yoko itu loh. Ya itu film silat tang ting baik mereka. Film itu ceritanya cek noketone saling apa? Saling baiknya. Sesungguhnya tidak mungkin. Tak mungkin dan tak mungkin. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau nurut ini, nyesel pada saat kita hari tua. Karena apa? Semakin banyak kita memupuk kebaikan-kebaikan kepada seseorang, dengan ingatan-ingatan kita, di saat kita tua, kita makin tersiksa karena kebaikan itu tidak kembali dalam diri kita. Tapi kalau segala kebaikan yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk Kristus, percayalah, Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kau tidak akan menyesal melakukan perbuatan baik. Aku lakukan ini, aku lakukan itu, aku sudah bekerja untuk ini, tak kasih dia untuk nama Kristus ditinggikan. Orangnya kurang ajar, orangnya tidak kurus, tapi Kristus sudah memberikan yang terbaik untuk aku. Aku bisa hidup saat ini karena Dia. Aku bisa memiliki damai sejahtera karena Dia. Aku bisa masuk surga karena Dia. Oleh karena itu, jangan bergantung hidupmu dengan dirimu sendiri. Bergantunglah sama Tuhan. Wah, pada saat saya renungan ini, Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih. Kau memberikan kelegaan padaku. Jiwaku yang kering, jiwaku yang haus, telah Kau jawab. Aku telah salah melakukan segala sesuatu dalam pemikiranku. Aku melakukan hal yang baik. Aku berharap orang-orang itu nanti baik.
Mereka mungkin sudah melakukan hal yang baik, tapi tuntutan dagingku masih kurang, dan aku masih kurang dan masih kurang. Namanya manusia, bener gak? Seumpama saya ngasih sesuatu sama Wida, nilainya 10, Wida sudah balikan 10, saya nggak mau, saya kepingin dibalikan 100. Sudah dikembalikan 100, saya nggak mau dikembalikan 1000. Itu daging. Tapi kalau kita berurusan sama Tuhan Yesus, yang kita mengerti tentang soteriologi dengan benar, kita tidak bisa menuntut Dia. Di mana? Karena yang harusnya kita dituntut, oleh karena Dia, tuntutan itu dibatalkan karena Dia. Amin. Luar biasa firman Tuhan ya, benar-benar luar biasa. Kalau kita mulai menyelidiki, dulu kita baca Matius pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ngono ta. Ya wis, aku nek ngasih sesuatu kepada seseorang itu tidak boleh rame-rame, nanti aku gantung upah. Kalau cuma gitu tok, cekak, nanti maksudnya. Dikit. Saya khawatir nanti waktu naik ke surga, loh aku sudah ngakuin kayak gini banyak di upahku. Itu dia gak melakukan apa-apa, upahnya kok lebih akeh. Gue heran di surga, dibuat di neraka kamu. Coba kita lihat selanjutnya ayat ini, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tentang berkat ini, sedekahmu ini kan berbicara tentang melakukan sesuatu yang sifatnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ngerti maksudnya? Karena sedekah ini berarah kepada kebenaran firman Tuhan. Diberikan dengan tersembunyi. Loh, inilah bertentangan nanti. Dengan apa? Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Yang tadi ngomong segala hal yang baik tentang sedekah itu ojo sampai orang tahu, kan gitu tuh. Nanti Bapakmu yang di surga yang tahu, bener gak? Tapi di Matius pasal 5 ayat 16, kalau kamu melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, umumkan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Itu terangmu bercahaya di depan orang itu kan hal-hal yang menyangkut kerohanian, gitu, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, kita harus lihat konteksnya. Kalau di Matius pasal 5 ayat 11 dengan tadi Matius pasal 6 itu tidak ada tabrakannya. Sama-sama betulnya, tidak bertabrakan. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 16, tujuannya satu. Kalau tujuannya segala hal yang baik itu untuk memuliakan Tuhan, segala hal yang baik itu untuk kemuliaannya, tidak apa-apa, semua orang boleh tahu. Amin. Kalau itu sudah ada di dalam hidupmu, kamu mau melakukan hal yang baik ini, kamu melakukan hal yang benar ini, supaya melalui perbuatanmu orang bisa melihat hal yang baik. Kenapa ini perlu? Perlu. Saya jelaskan. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, jadi sesuatu yang salah. Saya kasih contoh. Misal ya, misal ada si A, saya nggak berani ngomong kamu, nggak berani ngomong siapa. Ya, saya ngomong si A. Si A ini sakit di rumah sakit, perlu dana. Ya toh? Wah, tak kasih aja. Tapi firman yang tadi ngomong, kalau memberi tidak usah tahu, nanti Bapakmu yang di surga yang tahu. Si A sama si B yang memberi ini dulunya musuhan, ngerti maksudnya? Bukan musuhan karena apa? Sing sakit ini salah paham, dikira si B ini jahat sama dia, ngerti maksudnya? Wah, si B itu
jahat, tidak tahu, tidak mau mengerti tentang aku. Nemen itu orang itu, hatinya tidak karu-karuan. Si B, si A ini ngomong gitu terus, dia sakit. Padahal si B ini bukan seperti itu, ya. Terus dia memberi, diam-diam. Si A ini menerima kemuliaan Allah apa enggak? Jadi lebih aneh enggak? Tapi coba kalau si B itu datang dan dia memberi, aku mengasihi engkau, Tuhan itu begitu baik, dan aku berikan ini, semua ini Tuhan yang gerakan dalam hidupku supaya kamu bisa melihat Tuhan dengan baik. Maka si A itu akan terjadi satu hal. Dia bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dia bisa merasakan si B itu ternyata dipakai Tuhan untuk segala bebannya. Lakukan itu dengan baik, dengan tujuan itu, bukan supaya si A itu tahu aku iki api, bukan. Supaya si A itu bisa tahu bahwa Tuhan itu betapa baiknya mengasihi dia. Ini renungkan, tipis sekali memangnya kalau bicara soal yang seperti gini. Kalau ini harus diumumkan karena untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau yang di pasal 6 tadi tujuannya untuk memuliakan dirinya, salah itu, tidak boleh dilakukan. Karena dikatakan toh seperti canang, seperti teater, tujuannya seperti gitu, jangan kamu lakukan. Kamu akan mengalami satu kesengsaraan, benar gak? Kalau itu dilakukan bukan untuk tujuannya memuliakan Tuhan, tak kasih cek kondro ya, aku iki api, dikasih no. Besoknya dia tetap nggarai lagi mangkel sama DE. Bisa tahu terjadi seperti itu, tidak balas kebaikan dengan kebaikan. Nanti dia ngomong, iya tujuannya DE api, aku itu ngei aku itu supaya DE ku ngerti salahnya, wisan saiki DE ku bertobat, DE ngei aku, terus ngerasani bi orang-orang. Kita tambah mangkel double dak. Orang ini tapi kayak gitu, tak ngerti masih kayak gitu. Oh tak pelenai, maknanya hilang semua. Di dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Diarahkan kepada Tuhan, diarahkan kepada Kristus, maka nama Tuhan dimuliakan dan kamu menerima damai sejahtera. Sulit, sangat sulit. Kalau kamu gak bisa lakukan itu, jangan melakukan hal yang baik. Kalau untuk dirimu, itu akan mencelakakan dirimu sendiri, akan menekan dalam dirimu sendiri. Segala perbuatan baik yang kau lakukan dengan satu tujuan untuk dirimu akan menyiksa dirimu sendiri. Pasti, karena firman Tuhan yang ngomong. Dikatakan tidak boleh. Tujuannya itu. Kalau kamu lakukan itu, maka tidak ada satu hal yang baik. Sama anak pun bisa terjadi seperti itu, benar gak? Kita baik, kita sekolahkan, kita anukan, suatu saat kita bisa kecewa gak? Pada saat kita kecewa, kita akan ngomong apa? Kurang ajar ya, aku sudah kayak gitu, mati-matian untuk kamu. Kamu sekarang balasnya kayak gini. Nah, sekarang kita teruskan. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita kembali di dalam Lukas pasal 9 tadi. Ya. Setiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikut Yesus, ya. Tetapi salib udah diterima Kristus, bukan kita. Karena apa? Jelas sekali. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kuk yang kuberikan enak dan ringan rasanya. Itu bukan cuma kayak omongan doang, tapi itu betul-betul terjadi bagi setiap anaknya. Enak rasanya. Dan ini sangat bahaya sekali. Kalau kita pegang makna Lukas pasal 9 ayat 23 ini condong ke kanan,
kita salah, condong ke kiri, kita salah. Karena apa? Kalau kita gambarkan semuanya itu berdasarkan kasih karunia, tok, anugerah, tok, dalam hidup kita, maka seolah-olah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Kristus itu tidak ada artinya. Maka dalam kehidupan kita akan mengalami satu penekanan yang sangat luar biasa. Kita seolah-olah sudah terima Kristus, dan kita tahu tentang soteriologi, bahwa kita sudah menerima kasih karunia-Nya, kita sudah ada di dalam Dia, kita sudah menerima kasih-Nya. Tetapi nyata-nyatanya dalam kehidupan kita, kita sering melanggar perintah-Nya. Karena apa? Kita sudah tidak pernah melatih diri kita untuk melakukan segala perintah-Nya. Tuhan tahu kok, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini bukan manusia yang begitu terima Kristus, kita langsung bisa berubah 100% menjadi seorang yang Kristus inginkan. Tuhan tahu segala kelemahan kita, sehingga Tuhan memberikan jalan kepada kita, yaitu pertobatan. Pertobatan itu terjadi bukan sekali dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mengalami pertobatan, dan kita melatih diri kita makin hari makin menyuplai Kristus. Sehingga Rasul Paulus berkata apa? Latihlah dirimu setiap saat. Tujuan melatih diri itu apa? Satu, untuk melengkapi apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk menerima damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau enggak, tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ditulis di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan 10. Saya beri judul ayat ini, hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita yang sudah menerima hidup dalam kasih karunia-Nya, tetapi oleh Kristus kita dituntut satu hal. Kita coba baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita. Terus, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 6 itu kalau saya ekspos cukup panjang ya. Karena apa? Membangkitkan berarti Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ya. Coba saya lagi mengekspos ini ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10 terakhir. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu hal, kaitannya apa dengan Lukas pasal 9 ayat 22 tadi? Pengertian tentang Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti Yesus Allah 100%, tapi Yesus juga manusia 100%. Di dalam kristologi kita harus mengerti dengan baik, dengan benar. Saat Dia menjadi manusia, saat Dia menghadapi pencobaan, kita tahu Dia tidak mungkin bisa jatuh dalam dosa. Dia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Ngerti ya? Dia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Karena kita sudah tahu toh, kita pegang bahwa Dia adalah
yang diutus, dan dia adalah Allah 100%, meskipun dia juga sebagai manusia 100%. Tapi kalau kita melihat dalam sisi kemanusiaannya, pada saat dia menghadapi cobaan, dia bisa jatuh dalam dosa. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia bisa jatuh tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Artinya apa? Kalau pemahaman kita, dia itu Allah 100%, gak mungkin dia bisa jatuh dalam dosa meskipun dia manusia. Kalau itu mancap di dalam diri kita, maka pada waktu Yesus mengajak kita untuk pikul salib, sangkal diri, kita tolak. Karena apa? Kamu bisa, aku gak bisa. Dan kalau Yesus di dalam kehidupannya pada waktu jadi manusia, dia gak mungkin bisa, dia sangat tidak bisa jatuh dalam dosa meskipun dia manusia. Berarti pada waktu pencobaan itu adalah cuma sandiwara. Pada waktu Yesus dicobai, pada waktu Yesus disuruh mengubah roti, batu jadi roti, kalau itu jelas-jelas gak mungkin dia bisa jatuh. Pencobaan itu cuma sifatnya apa? Satu permainan, satu sandiwara. Pada waktu dia menghadapi itu, dia bisa jatuh, dikatakan, tapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Amin. Dia sebagai manusia, dia lapar, tapi dia tidak dikuasai oleh lapar itu. Sehingga kalau kita berpegang sama dia seperti itu, dikatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Makna ini harus dimengerti dengan benar di dalam kehidupan kita. Orang banyak yang kebablas di dalam pengertiannya. Ya, dia Allah 100%, dia manusia 100%. Tidak secara langsung dalam diri kita. Pada waktu Yesus menghadapi cobaan, gak mungkin dia bisa jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia Allah. Kalau itu ada dalam pikiran kita, makna pencobaan itu sangat tidak ada artinya. Kita tidak bisa berkata Tuhan menghadapi satu beban yang begitu berat pada waktu menghadapi cobaan, tapi dia menang. Dan akibatnya apa? Saat kita menghadapi pencobaan, kita tidak memiliki spirit yang seperti Yesus miliki pada saat menghadapi pencobaan. Amin. Padahal perkataan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27, Yesus itu mengajarkan, hendaknya kau memiliki spirit yang telah aku nyatakan di dalam hidupmu melalui imanmu. Amin. Aku meskipun Allah, aku juga manusia. Aku membatasi diriku. Aku telah menjadi manusia. Aku menghadapi pencobaan. Aku telah menyangkal diriku. Aku pikul salib. Aku mampu. Kalau kau percaya padaku, engkau pun mampu bisa seperti itu. Karena aku sudah menjadi contoh dalam hidupmu. Ini kalau nggak dihadirkan dalam kehidupan kita, kita mau melawan yang kuasa dosa, yang paling cilik pun kita akan alasan apa? Ya dia Tuhan, aku manusia. Selesai toh? Aku percaya aku percaya Yesus Tuhan. Aku percaya kau mati bagiku. Aku percaya engkau Tuhan yang datang di dunia. Tapi pada waktu kamu menghadapi semua, kamu Tuhan, kamu mampu. Ini aku gak mampu. Kalau itu tetap hadir dalam diri kita, spirit, satu kekuatan pada waktu Yesus datang di dunia sebagai manusia melawan dosa, tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Ini harus mulai sekarang dijadikan sesuatu kekuatan dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan gambaran pada waktu dia menghadapi pencobaan, macam-macam ketenaran, kekayaan, apa semua dicobakan dalam hidupnya, tapi dia menang. Dia gak anti kekayaan, dia gak anti penguasaan, dia gak anti kepintaran. Tapi kalau semua itu diterima dengan satu tujuan untuk tidak memuliakan Bapa, dia tidak mau. Buktinya apa? Semua yang dia katakan, yang dia tolak. Karena apa? Apa yang ditawarkan iblis bukan untuk memuliakan Bapa,
tetapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak mau. Ini harus dipegang dalam kehidupan kita. Maka ada satu kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat dia berhadapan dengan salib, kalau bisa ini dihindarkan dalam hidupku. Tetapi kalau apa yang Bapak inginkan, terjadilah menurut kehendak. Itu makna yang sangat dalam kehidupan Kristus pada waktu dia datang di dunia sebagai manusia. Dia taat sampai mati. Dia mau melakukan itu. Dan kita pun hendaknya seperti itu. Ini makna kekristenan yang sesungguhnya. Kalau mana kekristenan kita ambil comot separuh tok, rusak dalam kehidupan kita malahan. Sehingga pada waktu Yesus mengajar tentang memberi, tentang berdoa, tentang sedekah, tentang berpuasa, wah, ternyata maknanya sedemikian dalamnya. Semua ditujukan untuk diri kita pada waktu di dunia ini, supaya damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita secara luar biasa. Kalau enggak, yang terjadi apa? Sia-sia. Semangat melayani, semangat untuk Tuhan, tapi nggak ada artinya. Nilainya cuma apa? 0. Dari ayat ini, sekarang kita mulai mengerti bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan 27, kita kembalikan lagi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku setiap hari. Karena kita masih hidup di dunia toh, setiap hari kita menghadapi itu. Tapi kita hendaknya apa? Kuat, dan kita harus bisa, karena dia sudah memberi contoh. Ini loh, ini yang penekanannya ini ya, tanggal ayat 23 ini ya. Sulit diterima oleh kita karena kita ini tetap gandol di kepala kita ini, seolah-olah apa? Yesus itu manusia tapi dia juga Allah. Kealahannya itu tetap rasanya memberikan satu penolakan dalam diri kita. Kalau dia mampu melawan dosa, kalau kita nggak mampu. Paham maksud saya? Padahal dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 23, ini Yesus ingin memberitahu kepada kita semuanya. Coba kita lihat mulai 22 lagi. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Masa bojo-bojo sih penderitaan itu? Kalau dia memang bukan manusia 100%, dia ngomong anak manusia mengandung penderitaan, berarti dia itu sebetulnya tidak cross apa-apa, kan gitu tuh, karena dia Allah. Kalau kita percaya, kan kita harus benar-benar percaya bahwa dia menderita, benar-benar menderita. Pada waktu dia menghadapi pencobaan, betul-betul dia menghadapi pencobaan itu, menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ini sebuah gambaran yang sudah diterima oleh Kristus, betul ya? Dan dia ngomong ayat 23-nya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini tujuannya satu, bukan supaya kita ini menderita, ngerti maksudnya? Banyak orang yang salah. Kalau Yesus ngomong kamu mengikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, terus kita ngomong, waduh aku melok kamu menderita. Ya jadi ya mengikut dosa aja. Kalau kamu merasa dosa itu tidak membuat kamu menderita. Paham maksud saya? Pada waktu kamu dikuasai dosa itu menderita enggak?
Kalau kita ngomong, enggak, dosa itu enak, ya memang dosa. Di dalam kehidupan dunia ini kalau kita merasakan betapa beratnya dosa itu, betapa menderitanya kalau kita hidup di dalam dosa itu, maka kata pikul salib, sangkal diri pikul salib itu satu jalan keluar untuk kita lepas dari tekanan penderitaan dosa. Ini tidak boleh dibalik, ngerti maksudnya? Kalau kita merasa pikul salib sangkal diri, waduh, aku so sakit semua. Loh, kamu itu bukan disuruh mikul salibnya Kristus, bukan. Kamu bukan disuruh sangkal diri seperti yang Kristus. Dia Allah yang mulia, dia harus jadi manusia membatik, bukan. Tapi pengertian dirimu sendiri itu kamu mengerti. Tujuannya satu, supaya kita benar-benar bebas dari kuasa dosa. Buktinya apa? Sudah saya kasihkan beberapa ayat. Pada waktu kita memberi, kita jangan berkeinginan untuk menerima hasilnya seperti itu. Itu kuasa-kuasa dosa, menjerat itu. Kalau kamu tetap lakukan hal itu, maka kamu akan menderita. Wah, aku ini orang gede, aku ngasihin, nanti dia itu harus balas sama aku, harus gini sama aku bisa. Biasanya orang yang memberi itu kan merasa lebih besar toh, lebih hebat toh, dan dia harus menerima kembali. Sudah dikasih tahu, Yesus itu jauh lebih apa, tapi dia sangkal diri, aku memberi untuk Bapak, supaya Bapak dimuliakan. Demikian juga kalau kita lakukan itu, maka kita tidak dikuasai, dijerat dosa itu lagi. Angel, sulit kalau kamu tidak terima kasih karunia. Tapi kalau terima kasih karunia, mulai kita terbuka. Aku mau belajar, aku mau. Dan aku mau. Tuhan, kalau kita mau, kita ketok, dia bukakan. Kita minta, dia beri kekuatan sama kita. Amin. Ketok pintu, minta, dikibarkan cuma duit toh. Ya repot. Padahal tujuannya apa? Satu ini loh, kekuatan yang dia berikan bagi kita. Supaya kita mampu melawan kuasa dosa yang menjerat kita, yang membuat kita menjadi sengsara. Caranya kayak apa? Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri apa? Sangkal diri jadi kuasa dosa. Kok seneng sih merasa sangkal? Kalau nggak sangkal diri, kamu berarti hidup di dalam apa? Dirimu sendiri, dirimu dikasih tahu dalam Roma pasal 3 itu dosa enggak? Bejat enggak? Tapi banyak orang yang senang di dalam kebejatannya, ngerti maksudnya? Padahal dosa itu menjerat gak? Kelihatannya enak. Ujungnya apa? Ya puji Tuhan. Coba di Efrata ini kalau saya jelaskan gini cepet. Karena sudah saya hubungkan beberapa ayat ini sudah. Tidak saya baca tapi saya hubungkan terus. Kalau di tempat lain coba waktu saya ngajar sempat saya jelaskan ini. Pusing saya lebih. Nanti maksudnya. Karena saya harus buka ayatnya satu-satu, saya jelaskan satu-satu kembali. Waktunya disuruh 45 menit. Piye gitu loh. Jadi sekarang kita ngerti, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mosok Yesus nebus kita jadi dari dunia ini melalui dirinya, dia yang sudah mati kayu salib, dia gini, terus dia ngomong sama kita, ayo kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menderita lo ya, kamu harus sengsara lo ya. Kalau kamu sengsara dan menderita, kamu tidak ikut aku. Salah. Maknanya ini apa? Pikul salib, sangkal diri. Itu kamu lepas dari kuasa jerat dosa. Paham ya? Tidak tahu kalau kamu merasa, kalau kita merasa, enggak, aku lebih enak hidup di dalam dosa. Tidak mau sangkal diri, pikul salib seperti kamu. Opo itu gitu? Ini repot. Nah, kalau sekarang kita ngerti maknanya ini, oh ya tahu Tuhan, itu tujuannya ternyata begitu mulia di hadapan hidup kita. Amin. Tuhan itu baik enggak? Baik. Segala perintahnya baik enggak? Baik. Segala perintahnya enak enggak? Enak dia ngomong kok. Kuk yang kuberikan padamu enak, ya toh? Dia ngomong enak ya. Enak dan ringan rasanya. Bebannya. Enak itu apa? Enak ya enak gitu loh. Ringan dan enak. Waduh, luar biasa. Ya, dari ayat ini saya tidak berpanjang, ya. Tapi kita pulang dari tempat ini, kita sekarang ngerti. Ajakan Tuhan Yesus itu
bukan supaya kita menderita. Ya. Dan kita harus tanggal dili pikul salib yang seperti Kristus telah lakukan pada saat dia di dunia ini. Ya, kita mampu lakukan itu, tetapi salibnya bukan yang seperti Kristus yang harus hadapi, karena dosa sudah diselesaikan sama dia. Ya, tapi salibnya kita ini apa? Sekarang kita lepas dari kuasa dosa yang ada dalam daging kita ini loh. Kita harus kuat menang karena Yesus sudah menunjukkan, ya. Sakal dirinya apa? Kuasa-kuasa yang menyangkal gitu ya, kesombongan apa semua itu semua kita lepaskan semua. Tujuannya apa? Supaya damai sejahtera. Karena kesombongan apa semua ingin dipuji, ingin apa, itu penjerat yang tanpa kita sadari, ngerti? Caranya bagaimana? Kita lakukan perbuatan baik untuk diri kita supaya kita dipuji orang, supaya kita disanjung orang. Saya mau tanya, dalam satu hari kalau kita lakukan itu terus, dalam satu hari itu berapa jam? 24 jam, benar ya? Kita bisa dipuji sama orang itu berapa jam? Masa orang muji kita 24 jam? Tidur, dia ngomong terus. Pada waktu kita tidur, kita diam, tidak ada yang muji, kita mulai pikir, siapa yang muji aku lagi? Sengsara enggak? Apa yang kita miliki semua seperti Salomo, dia punya segala sesuatunya begitu banyak, luar biasa. Kalau tujuannya supaya orang memuliakan dirinya, memuji dirinya, suatu saat apa yang dia punya sudah dilihat orang semua, tidak ada yang muji dia. Garing enggak? Kering enggak hidupnya? Sia-sia aku punya ini semua, sia-sia, sekarang tidak ada yang mulai muji aku. Tapi di dalam Tuhan selalu ada puji dan ucapan syukur. Amin. Weh, luar biasa. Ini jawaban dalam hidup saya juga. Ngerti maksudnya? Kita makin tua, ya Pak ya, semuanya ya. Tanpa kita sadari, kita hadapi hal itu loh. Karena apa? Kita pada waktu muda, kita kumpulkan itu semua. Kebaikan-kebaikan kita. Pada waktu tua, kita nunggu orang-orang membalas kita. Tapi kalau kita lakukan itu bukan untuk Tuhan, maka kita akan menghadapi satu kesengsaraan, kekeringan. Ngerti maksudnya? Anak kita ada kesibukannya sendiri. Dia datang sama anak mantu kita, cucu kita. Wah, Rami apa-apa baik, kong baik. Seneng. Berapa jam? Masane mamain alane mama segini. Berapa jam? Setelah itu kita diem, bengong, hening, dan kita mulai mencari, aku lakukan apa lagi ya supaya dia bisa menyenangkan aku di dalam pujian. Bener gak? Aku gak bisa apa-apa itu aku gak bisa lakukan apa-apa mulai khawatir, waduh nanti dia ada sama aku boleh gak bisa muji, stres. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, yang ada cuma apa? Ucapan syukur. Tuhan, kau baik Tuhan, kau telah lakukan ini padaku. Baik Tuhan, kau telah memberikan seorang mantu yang baik, kau telah memberikan cucu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh hebat, kau dahsyat, kau ajaib. Yang keluar puji-pujian, yang keluar ucapan syukur, yang keluar satu kesukaan di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan.